Syarat yaitu adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Berapakah syarat wudu menurut fikih Safinatun Najah bermadhab Imam Syafi'i? Syurutul wudu'i, beberapa syaratnya wudu itu asyaratun, ada 10. Jadi syaratnya wudu ada 10. Kemarin fardunya wudu ada 6. Yang mana yang 10? Al-Islamu, yang nomor 1 itu Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz. Wa naqa'u, dan suci. Anil haidi, dari haid. Wa nifasi, dan nifas. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u sulamai, dan tidak ada yang menghalangi kepada datangnya air ilal basyarati, kepada kulit. Dan saya terangkan satu persatu, ini bacakan dulu. Wala yakuna laudwi, dan tidak ada anggota ma yughayyirul ma'i, yang bisa memperubahkan kepada air. Wa ilmu, dan harus tahu bi fardiyati, kalawan kefarduannya wudu. Jadi orang yang berwudu itu harus tahu fardunya wudu. Walayata kita, dan tidak melekatkan dan tidak meyakini. Yang bahasa sininya berarti orang nekadakan fardon kepada salah satu fardu min furudihi, dari pirang-pirang fardunya wudu itu sunatun, sunat. Jadi tidak meyakini, tidak menekatkan salah satunya atau setengahnya dari wudu itu sunat. Kalau nekatkan berarti tidak memenuhi syarat. Wal ma'u tahuru, dan airnya yang mensucikan, suci dan mensucikan. Wa tuhulul wakti, dan mancing waktu, harus masuk waktu. Wal mualatu, harus mensegerakan lidaimil hadasi, bagi orang yang langgeng hadas. Jadi ada 10. Tadi yang nomor 1 adalah syaratnya wudu itu Islam. Di sini diterangkan syaratnya wudu nomor 1 itu Islam. Fala yasuha wudu man kafar, fala yasuha, tidak sah orang kafir mengerjakan wudu. Jadi syaratnya harus Islam yang pertama. Wa tamyizu, dan tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu pintar. Jadi kira-kira umur 7 tahun tur bisa membedakan antara yang benar dan tidak benar. Atau bahasa ininya, maaf ya, udah bisa mandi sendiri, udah bisa bersuci sendiri, itu namanya tamyiz. Bahasa umumnya itu pinter. Tamyiz itu pinter, udah pinter. Jadi belum balik tapi udah pinter. Jadi sah wudunya. Warna kau, dan nomor 3 itu harus suci. Nah, anil haidi, dari haid, wanipasi, dan nipas. Harus suci, orang yang berwudu itu harus suci dari haid. Wa amma yamna'u, dan tidak ada yang menghalangi wusulal ma'i, datangnya air. Contoh, kita mau berwudu, ada cat di tangan, habis ngecat ada cat kan di tangan itu kita berwudu itu tidak sah kalau masih ada cat menghalangi atau getah. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum kita wudu, harus dibersihkan wudu. Syaratnya wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Menurut fikih Imam Imam Syafi'i ini begitu. Walayakuna laudwin, dan tidak ada anggota wudu yang dimaksud itu mayu goyirul ma'i, yang bisa memberubahkan kepada air. Contohnya di dalam anggota wudu itu, di muka atau di tangan tuh ada sesuatu lah, ada sabun apa, ada minyak apa ya,
yang bisa memberubahkan kepada air itu tidak memasuki syarat di sini, harus dibersihkan dulu. Walayakunna ala udwi, tidak ada yang memberubah, tidak ada anggota mayu ghairu mait yang memberubahkan kepada air, sesuatu lah yang bisa memberubahkan kepada air. Wal ilmu, dan harus tahu bifardiyati, kalawan kefarduannya wudu. Kita harus mengerti fardunya wudu. Walayata kita, dan tidak meyakini fardon kepada satu fardu itu min furudihi, dari setengahnya fardu atau semuanya fardu dikatakannya diyakininya itu sunat. Itu tidak sah. Kalau meyakini salah satu dari fardunya wudu itu kita meyakini sunat, itu berarti tidak sah kita wudunya. Wal ma'u tahuri, dan air yang suci, mensucikan. Air teh suci tapi tidak sah dipakai wudu walaupun suci. Karena apa? Karena tidak bisa mensucikan. Atau air kelapa, air kopi juga suci tapi tidak bisa mensucikan buat wudu. Waduhulul wakti. Nah ini yang dua ini, yang syarat yang dua ini khusus bagi orang yang lidah imil hadasi. Jadi wudunya itu harus masuk waktu. Bagi orang yang langgeng hadas itu orang yang punya udur, punya penyakit, misalkan kaum perempuan ada istihadah atau punya penyakit beser, netes lah terus ya. Terus penyakit itu kita dari kemaluan kita itu netes terus. Sholat tetap wajib. Caranya mau wudu gimana? Caranya kalau mau wudu orang yang lidah imil hadas, termasuk lidah imil hadas, orang yang istihadah, caranya itu harus memasuki waktu sholat. Waktunya harus begitu adzan masuk, wal mualatu harus mensegerakan. Harus buru-buru kita wudu, ngambil wudu. Nah, gimana dengan penyakitnya ini? Netes terus, tidak apa-apa karena itu penyakit. Nah, cara niatnya beda dengan yang orang biasa, orang umum. Kalau orang biasa niat wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau orang yang lidah mil hadasi, orang berhadas terus, niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Perbedaannya di niat, khusus bagi orang yang lidah imil hadasi, langgeng hadas. Istihadah perempuan itu kan lewat dari haid. Kaum laki-laki juga sebenarnya perlu tahu tentang haid, karena kalau istrinya tidak tahu tentang haid, kewajiban suaminya harus mengasih tahu, karena tanggung jawab suami. Wa kullu mra'in mas'ulun an ru'yatihi. Setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Harus mengerti tentang haid. Bagi orang yang perempuannya udah tahu, mungkin sudah tidak perlu dikasih tahu lagi karena udah mengerti. Kalau perempuannya belum mengerti tentang haid, maka kewajibannya seorang suami mengasih tahu. Haid dianggap haid terus, padahal udah lebih dari normal 15 hari. Itu yang lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Waksaruhu, dan kebanyakan haid itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu namanya istihadah, penyakit. Bagaimana cara untuk berwudunya? Tetap wudu. Wudunya termasuk lidah imil hadasi, ya yang tadi itu.
beda niatnya juga beda, cara berwudunya